Halo semuanya, perkenalkan, namaku Deborah Veronica Siagian dengan NIM 2505 10 20 37. Di sini, aku bakal ngasih tahu tips and trik, dan yang pertama adalah 5 software yang harus di-download setelah kita melakukan install ulang di VirtualBox. Aku bakal buka Windows XP yang sudah aku install ulang. Dan yang pertama yang paling penting untuk di-download adalah Firefox. Karena tanpa Firefox, kita akan kesulitan untuk mendownload beberapa software lain yang penting untuk uh, Windows yang telah kita install ulang ini. Nah, selanjutnya, setelah itu yang terpenting kedua adalah antivirus. Kenapa? Karena antivirus itu sangat penting untuk menjaga si komputer kita. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih tahu gimana cara install si antivirusnya. Yang pertama, kita itu bisa uh, kita tuh bisa cari antivirus yang ingin kita install di Firefox. Setelah itu, setelah kita mencarinya, kita bisa mendownloadnya, dan kita langsung saja menginstalnya di perangkat komputer kita. Nah, di sini aku mendownload antivirus Madar. Aku bakal ngasih tahu gimana sih cara installnya di komputer kita. Langsung aja, kita klik 2 kali, dia bakal langsung terinstall sendiri. Ditunggu ya. Nah, di sini kita bakal pilih setup language-nya yaitu Inggris. Kita pencet next, lalu kita pencet next lagi, kita pencet next, lalu kita pencet next lagi, dan biarkan, lalu kita install. Setelah kita tunggu, hasilnya akan seperti ini, dan langsung aja kita keluarin. Nah, setelah itu dia bakal kelihatan seperti ini, dan keluarin, ini artinya sudah terinstall. Nah, ada pun 5 software yang menurut aku penting harus di-download itu. Yang pertama itu ada Office, di mana di sini ada Word, Excel, dan lain-lain karena ini sangat penting sebagai basic dari komputer. Selanjutnya itu ada Firefox, ada antivirus, VLC, dan Lumbar. 5 software ini yang menurut aku penting untuk di-download setelah kita melakukan install ulang. Nah, selanjutnya aku akan ngasih tahu juga gimana cara memecah partisi C menjadi beberapa bagian. Nah, caranya teman-teman bisa search aja di Windows, yaitu komputer management. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk partisi komputer aku di sini itu masih menggunakan local disk C saja, belum pecah partisinya. Nah, jadi aku mau pecah partisinya dulu. Setelah itu, teman-teman bisa tekan disk management. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa klik kanan di C ini, lalu teman-teman shrink volume. Nah, ini kita tunggu dulu ya sampai dia selesai, baru kita ke tahap selanjutnya. Nah, setelah selesai tadi, bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah eh, kapasitas penyimpanannya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini dia itu dalam bentuk MB. Jadi, 1 GB itu sama dengan 1000 MB. Jadi, teman-teman bisa ubah sesuai dengan permintaan teman-teman. Di sini aku bakal bikin dia menjadi 9 GB. Jadi, aku akan bikin dia jadi 9000 MB. Lalu kita tekan shrink, kita tunggu. Nah, setelah selesai, dia akan muncul seperti ini. Ini dia. Yaitu kosong. Isinya masih belum ada. Jadi di sini dia tuh belum kena setting. Jadi di sini masih allocated. Teman-teman bisa klik kanan, lalu kita new sample column. Selanjutnya kita pencet next untuk tampilan yang di sini. Lalu ini juga kita next. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dia bakal jadi disk apa, bisa B, E, F, G, H, terserah teman-teman. Nah, di sini aku bakal bikin dia menjadi disk E saja. Nah, kita next. Ini tinggal kita next juga. Kita finish. Dan nah, ini sudah tersetup. Jadi kita bisa cek langsung
apakah sudah ada partisi barunya? Nah, ini dia partisi yang sudah kita pecah tadi, ini volume E. Sini tuh dia penyimpanannya masih kosong banget ya, melempeng karena memang belum kita isi. Begitu caranya. Nah, kita tuh harus tahu fungsi dari driver komputer itu apa. Jadi, fungsi dari driver komputer itu adalah sebagai penerjemah atau jembatan antara sistem operasi atau OS dan perangkat keras kita yaitu hardware. Nah, si driver ini yang memungkinkan keduanya dapat bekerja dan berkomunikasi agar perangkat seperti kartu grafis, printer, atau mouse bisa berfungsi dalam baik dan dimanfaatkan oleh aplikasi. Nah, tanpa driver, sistem operasi itu nggak akan paham dengan bahasa perangkat keras secara spesifik tersebut. Dan mengakibatkan itu perangkat tidak berfungsi secara maksimal dan berfungsi terbatas. Nah, untuk kita tahu apakah komputer atau laptop kita itu telah terinstall drivernya, teman-teman bisa lihat di sini tuh driver untuk laptopku itu sudah terinstall, dan teman-teman bisa ngecek lebih lanjut di uh, klik Windows X, lalu lihat di Device Manager. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa buka yang ini. Nah, di sini tuh dia terhubung semua. Kalau dia ada tanda warna kuning, itu artinya si drivernya ada bermasalah. Nah, di sini itu tidak ada tanda kuning, yang artinya ini tersambung dengan bagus, dan artinya ini tersambung dengan baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya tidak ada tanda kuning di setiap driver yang tersambung, yang artinya drivernya terhubung dengan baik dan tidak ada masalah. Sekian untuk driver, kita lanjut ke teks selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi di sini terakhir adalah kita masuk ke bagaimana cara menjaga dan melindungi perangkat komputer kita agar bisa berjalan dengan maksimal dan aman pemakaian. Yang pertama itu, kita harus memastikan bahwa perangkat komputer kita ini sudah terinstall antivirus, di mana antivirus ini tuh menjaga komputer kita agar terhindar dari virus-virus atau ancaman-ancaman yang dapat merusak sistem komputer kita. Teman-teman bisa cek komputer masing-masing apakah sudah ada antivirusnya atau antivirus bawaan komputer atau laptopnya sudah nyala atau belum. Nah, untuk komputer aku tentu saja sudah nyala. Teman-teman bisa lihat juga ini komputer masing-masing punya teman atau ada laptop teman masing-masing. Di sini kita cari aja antivirus. Nah, di sini. Jadi untuk aku menggunakan antivirus bawaan dari komputer aku, dari laptop aku. Nah, di sini antivirusnya itu nyala ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu teman-teman bisa mengelola penyimpanan dengan baik. Jadi teman-teman itu bisa menghapus beberapa file yang mungkin sudah tidak diperlukan lagi agar komputer itu bisa tetap berjalan dengan maksimal, karena dengan banyaknya file-file yang tidak diperlukan dan menumpuk di komputer kita, itu bisa memperlambat penggunaan komputer kita untuk kedepannya. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa ngerawat baterai dengan benar, dengan dimana jangan terlalu keseringan digunakan sambil mencarger, karena itu akan mengurangi baterai health si komputer, si laptop kita. Mungkin teman-teman bisa charger dulu beberapa saat setelah terisi, baru teman-teman pakai lagi, dan disarankan tidak terlalu sering ya untuk digunakan sambil charger. Keempat itu adalah hindari panas atau overheating pada perangkat komputer atau laptop kita. Nah, teman-teman tahu kan bahwasanya saat menggunakan laptop disarankan itu dia pada permukaan yang rata agar sirkulasi udara si laptop kita ini lancar ya. Dan tidak disarankan untuk menggunakan laptop di atas bantal ataupun kasur ya, karena itu akan menghambat sirkulasi udara yang ada pada laptop kita. Mungkin lebih baiknya teman-teman bisa menggunakan cooling pad ataupun kipas yang kipas yang membantu sirkulasi udara di laptop kita. Selanjutnya ada hindari software bajakan. Kenapa? Karena biasanya software bajakan itu tidak resmi dan memiliki kemungkinan memiliki virus yang dapat mengancam perangkat komputer atau laptop kita.
Itu selanjutnya adalah sistem operasi yang terperbarui ya. Karena update OS itu sangat penting untuk menutup celah keamanan dan memperbaiki bug serta meningkatkan kinerja sistem. Dan yang terakhir menurut aku itu adalah mematikan perangkat dengan benar. Karena kalau kita tidak mematikan perangkat dengan benar, itu juga bisa merusak perangkat komputer kita. Nah, kita tuh harus selalu lakukan shutdown atau restart sesuai dengan prosedur. Jangan langsung mematikan listrik karena bisa merusak sistem dan data pada laptop dan komputer kita. Nah, sekian dari aku. Mungkin ini saja tips and trick yang dapat aku berikan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Dadah.